Aji Friends, kembali lagi di podcast Arigato. Ayo sharing dan gali informasi seputar Ajinomoto. Ayo sharing dan gali info Ajinomoto. Kemarin kan kita udah dengar dari salah satu awardee yang kesempatan juga dapat Ajinomoto Scholarship di tahun lalu. Nah, di tahun ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng pemenang Scholarship Ajinomoto juga untuk di tahun 2026. Ada namanya Rafiq Usdika Maulana. Di sini udah sama kita. Halo Rafiq, biasanya panggilannya Rafiq ya? Iya betul Rafiq. Rafiq, oke. Jadi Rafiq nih salah satu pemenang Ajinomoto Scholarship yang akan berangkat ke Jepang di 2026 ini ya? Betul. Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Rafiq Usdika Maulana. Teman-teman biasa dipanggil Rafiq. Saya berasal dari Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat. Dulu aku kuliah di Universitas Brawijaya Malang, mengambil jurusan bioteknologi, dan nanti insya Allah nanti aku akan melanjutkan studi di Jepang di Kyoto University di jurusan Master of Medical Science. Tapi emang kamu seneng yang berbau kesehatan kah atau gimana? Soalnya kayak kuliahnya bioteknologi terus S2-nya ngambil mastering lagi nih di bidang kesehatan. Emang backgroundnya semua keluarganya kesehatan kah atau gimana? Oke, mungkin aku mau cerita sedikit dulu ya terkait latar belakang pendidikan aku. Yang sebenarnya dari awal pun latar belakang pendidikan aku tuh di bidang keagamaan ya, nggak ada. Oh iya? Iya betul. Agama tuh maksudnya Jadi pesantren, dulu, pernah pesantren? jadi waktu TK dulu aku tuh di TK Islam ya. Terus Oke. lanjut SD-nya itu di Madrasah Ibtidaiyah, itu Oke. MI. Kemudian Di Solo? iya betul. Terus lanjut di Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP, dan SMA-nya itu di Madrasah Aliyah. Oke. Itu walaupun waktu itu ngambil jurusan IPA ya, tapi jadi dari TK sampai SMA itu ya backgroundnya keagamaan sebenarnya. MI, Madrasah Sanawiyah Iya, sama betul. MAN ya. Iya, betul. Oke, terus Ya baru akhirnya lanjut di universitas yang umum di UB. Ya jadi tapi dari dulu tuh sebenarnya aku nggak ada kebayang ya atau passion itu di bidang sains tuh nggak ada sama sekali, karena emang dari latar belakang orang tua pun semuanya di keagamaan gitu. Oke. Dari orang tua pun pondok pesantren, dari abang adek pun kita juga di latar belakang keagamaan. Jadi waktu dulu aku nggak pernah kebayang apa itu sains, bergelut di bidang bioteknologi itu nggak pernah kebayang sama sekali. Terus kenapa sampai akhirnya kuliah di UB ngambilnya sains? Jadi mungkin balik dulu ya waktu aku SMP ya. Jadi waktu itu aku juga pengen jadi dokter nih gitu. Oh, kamu dulu pernah Iya. punya cita-cita mau Iya, jadi dokter betul. juga. Oke, Betul. terus? Jadi akhirnya mau masuk MAN, tapi ya udah ngambil jurusan IPA kayak gitu, biar deket lah ke kedokteran. Aku mikir aku harus fokus nih di satu bidang yang seenggaknya yang relate lah dengan kedokteran yang aku bisa gunakan nantinya. Sehingga waktu di MAN aku fokus di bidang biologi, sempat kayak lomba kayak gitu juga, pelatihan di biologi, biar nantinya masuk ke kedokteran lebih mudah gitu. Tapi long story short, ketika aku mau masuk ke kuliah, itu aku kan lolos di eligible juga ya. Waktu dulu kan namanya SNMPTN ya, jalur Iya, undangan. SNM, Betul. jalur undangan. Iya. Oke, terus? Dan aku ngambil kedokteran tuh, tapi akhirnya nggak lolos di kedokteran. Nggak Dan akhirnya lolos. berjuang di jalur Mandiri. tes tulis dulu, Oh, tes tulis. SBMPTN. Oh, Betul. Dan di SBMPTN pun aku juga ngambil di bidang kedokteran, pilihan pertamanya. Cuman berkaca ke pas undangan itu kan kedokteran nggak lulus ya, sehingga waktu itu aku searching dan ketemu bioteknologi waktu itu. Dan ya akhirnya waktu kelulusan informasi SBMPTN-nya keluar, yang lolos itu cuma pilihan kedua waktu itu di bioteknologi, bukan di Oke. kedokterannya. Dan akhirnya mutusin buat ngambil bioteknologi. Nah, bioteknologi itu kuliahnya ngapain sih, Fik? Boleh cerita nggak? Oke, jadi kalau bioteknologi itu mungkin orang banyaknya itu nyangkanya bioteknologi itu cuman bahas tentang kayak bikin tape, tempe kayak gitu ya. Iya, itu benar bioteknologi, tapi itu bioteknologi konvensional gitu ya. Oke. Tapi waktu itu harapannya bioteknologi itu banyak bidangnya. Salah satunya itu pengaplikasian di bidang kesehatan. Kayak jadi kita bisa memanfaatkan bioteknologi itu untuk kayak gimana sih cara menyembuhin penyakit kayak cancer atau penyakit-penyakit lainnya, itu bisa menggunakan aplikasi di bidang bioteknologi. Makanya kenapa aku mau ngambil di bidang bioteknologi, karena emang maunya itu fokus ketika kuliah, harapannya aku bisa berkontribusi di bioteknologi medis seperti itu. Oke, akhirnya ya udah kamu cari-cari nih. Seru nggak sih belajar kuliah bioteknologi? Seru-seru aja sih, karena emang passion ya, karena dari dulu SMA aku emang suka biologi, dan bioteknologi itu salah satu penerapan dari biologi juga. Jadi ya aku seneng-seneng aja sih Enjoy ya, sebenarnya. Enjoy banget. Gimana sih selama kamu kuliah
di UB terutama jurusan bioteknologi, ada keseruan apa aja di masa-masa kuliah? Kalau keseruan pasti banyak banget ya, apalagi masa-masa kuliah. Jadi waktu kuliah pun aku juga ikut kayak beberapa lomba organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Terus juga sempat jadi tutor juga waktu di kuliah. Jadi ya selama kuliah 4 tahun ya aku ngerasa enjoy dan happy aja sih, karena emang banyak pengalaman yang didapatin lah waktu kuliah gitu. Tapi kamu anaknya nggak kupu-kupu ya? Enggak sama sekali. Kura-kura. Iya, kura-kura dan ya pergi-pergi lah. Organisasi apa yang diikutin di kampus dulu? Kalau dulu waktu organisasi dalam kampus tuh aku ikut BEM, Oke. eksekutif mahasiswa. Terus BEM aku mahasiswa? juga betul. Oke. Terus aku juga pernah ikut ARSC, namanya itu Apa itu? Agritech Research and Study Club. Jadi kayak suatu UKM-nya mereka ya? Iya, UKM itu di bidang riset dan juga Science. studi, ya betul. Oke. Terus untuk organisasi luar kampus itu aku ikut organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Oh, tahu tuh aku yang apa tuh namanya, yang kumpulan-kumpulan di luar kampusnya yang sering nongkrong bareng-bareng juga ya. Iya, satunya itu. Nah, tadi kan Rafiq ada cerita juga kalau misalnya pas kuliah nih, Rafiq tuh pernah jadi tutor. Iya, betul. Itu tutornya tutor kampus, tutor anak-anak, tutor apa nih, Fik? Oke, jadi bener aku waktu kuliah tuh sempat jadi tutor. Tutornya tuh buat anak SMP maupun SMA. Dan itu tutor di bidang sains juga, kayak matematika, fisika, kimia, biologi. Sebenarnya alasan kenapa aku pengen jadi tutor adalah simple sih waktu itu, karena aku pengen recall lagi materi waktu SMA. Dan soalnya kan waktu kuliah itu, apalagi semester awal ya, kan materi basic waktu SMA itu masih kepake. Jadi harapannya ketika aku jadi tutor, aku seenggaknya membantu lah untuk perkuliahanku di awal-awal kayak gitu. Terus sesimpel itu sebenarnya kenapa aku pengen jadi tutor. Oke, firm mental Rafiq kebentuk lewat si tutornya itu gitu. Salah kan. satunya di tutor, Salah betul. satunya di Betul. tutor. Nah, kalau misalnya ngomongin Rafiq nih salah satu penerima award di Ajinomoto Scholarship dari Indonesia untuk yang di 2026 ini. Nah, mau tahu dong Fik, gimana sih pertama kalinya kamu tahu ada Ajinomoto Scholarship? Awal banget itu aku scrolling dari LinkedIn ya, karena Dari emang LinkedIn? dari LinkedIn. Jadi Oke. ada kayak satu orang waktu itu, beliau tuh emang sering buat nge-share kayak beasiswa, opportunity beasiswa, kuliah ke luar negeri. Jadi aku ngikutin beliau dan akhirnya aku tahu dari LinkedIn awalnya gitu. Dari tahun 2024 ya sebenarnya. Cuman di tahun 2024 itu Ajinomoto itu cuman buka di gizi dan pangan waktu itu. Sehingga di jurusanku itu belum tercover lah di tahun 2024. Dan akhirnya aku gagal buat daftar di tahun 2024 itu dan mencari alternatif beasiswa yang lain yang buat ke Jepang. Kemudian di tahun 2025 ketika aku lagi searching lagi beasiswa ke Jepang, aku nemu Ajinomoto dan pas aku lihat itu bisa tercover lah waktu itu jurusanku yang aku pengen dan jurusan background studiku waktu S1. Sehingga aku mutusin buat daftar Ajinomoto waktu itu. Apa yang ada di pikiran kamu sampai akhirnya ngelihat, mungkin kan pasti kan kamu juga cari tahu dong Ajinomoto gimana dibaliknya gitu, gimana progresnya atau urutan tahap-tahap yang harus dilaluin sampai akhirnya kamu di sela waktu yang tersisa ini aku akan daftar, aku akan aku masukin effort aku yang sebanyak-banyaknya untuk pokoknya aku mau banget Ajinomoto Scholarship. Nah itu tuh gimana? Apa yang kamu pikirkan? Kalau emang rezekinya nggak bakal kemana gitu, Betul. itu mental awalnya sih. Ya udah beraniin aja buat daftar, lolos alhamdulillah. Kalau nggak lolos ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil. Akhirnya aku maksimalin waktu yang tersedia sekitar beberapa minggu ya. Jadi kayak aku ngeset timeline waktu itu. Di minggu ini aku harus menyelesaikan esai, minggu yang kedepannya aku harus udah ngumpulin dokumen dan lain-lainnya. Dan aku juga kayak manfaatin dan maksimalin resource yang ada. Kayak waktu itu aku banyak nanya tuh ke award sebelumnya. Jadi makasih Ada banyak. berapa orang yang kamu tanya? Oh, jadi aku nanya ke 2 orang ya, cuman 2 orang waktu itu. Award di 2 tahun sebelumnya. Kak Aul sama Kak Gian. Jadi makasih banyak Kak Gian sama Kak Aul yang udah banyak diropotin lah buat ditanya-tanyain waktu itu. Jadi aku maksimalin kakaknya buat nanya-nanya. Terus juga maksimalin kayak informasi dari YouTube, websitenya Ajinomoto. Terus aku juga lihat kayak gimana sih cara bikin esai yang baik dan benar kayak gitu. Akhirnya di sisa-sisa waktu yang emang udah tinggal penutupan nih. Betul.
udah bulat mau daftar, mau ikutin Ajinomoto Scholarship, Rafiq siapin semua preparation yang harus disiapkan gitu kan. Apa sih yang akhirnya kamu rasain dan kamu dapat perjalanan kamu selama kamu apply si Ajinomoto Scholarship ini? Oke, jadi untuk Ajinomoto itu kan tahapnya lumayan banyak ya, mulai dari seleksi dokumen, Ya, terus dokumen. ada psikotes, terus interviewnya juga ada 2 kali. Ya. Interview pertama itu bersama kayak expert, terus interview kedua itu bersama BOD atau Board of Director-nya Ajinomoto. Dan menurutku yang paling challenging itu adalah 2 terakhir ya, Oke. karena interview yang pertama itu full bahasa Inggris, terus yang kedua interview pertama itu bersama pakar gitu. Jadi Oke. emang akademik kamu diuji banget lah di Iya, sana iya. kayak gitu. Kamu ditanyalah pemahaman kamu terkait akademikmu kayak gitu. Terus di interview kedua pun bersama BOD Ajinomoto itu selain dikulik lagi terhadap akademik juga personality kamu gitu. Dari sini aku banyak belajar bahwa dari serangkaian proses Ajinomoto itu kita dituntut untuk lebih banyak refleksi diri. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar tahu diri kamu itu sendiri, kamu bakal mudah sih ngehadapin interview 1 maupun 2. Kalau misalnya kamu tahu goals kamu, tujuan kamu mau S2 ngapain, mau setelah S2 tuh mau apa, dampak apa yang mau kamu berikan, itu bakal gampang kok buat ngehadapin dan ngejalanin interviewnya kayak gitu. Beda kalau misalnya kamu ngebuat esai itu joki misalnya, atau misalnya bikin esainya cuman copy paste dari awardee sebelumnya dari mentor, itu kan bukan real ya, bukan autentik dari kamu sendiri. Itu bakal susah sih karena emang bukan dari kamu sendiri. Ya, kayak gitu. jadi kayak ya do the best aja Iya, gitu betul. kan. Pastinya ya dengan persiapan juga dong Fik, Betul. dari yang ketemu tadi kan Rafiq udah ada beberapa prosesnya yang udah ada gitu tahapan scholarship. Terus juga Rafiq interviewnya offline? Offline. Interviewnya offline. Interview kedua sih, yang pertama Yang sama online. BOD ya Iya, kan? BOD. Betul. Yang sama BOD offline, di situ kamu juga Rafiq tadi ngejelasin juga, ditanya, lebih ke tanya personality-nya, Iya, kita betul, tuh sama kayak sekali. gimana, sampai akhirnya oke, perjalanan terbesar yang bisa Rafiq dapat dari ngikut Ajinomoto Scholarship, salah satunya refleksi diri itu Betul, tadi ya. refleksi diri. Oke, cuman kalau misalnya kita ngomongin Ajinomoto Scholarship nih, Fik, kamu kan alhamdulillah nanti akan berangkat di tanggal Di sekitar akhir Maret lah. akhir Maret setelah Lebaran Iya, berarti. setelah Lebaran. Oke, setelah Lebaran, insya Allah Rafiq akan ke Jepang untuk S2. Tapi ini sebenarnya pertanyaan yang tadi aku kepikiran. Tadi kan udah ngomongin soal interview tahapan-tahapannya. Ada cerita unik di balik perjalanan kamu gak sih Fik? Gimana mungkin pas datang interview offline kamu ketemu siapa? Gemeteran atau Oke. deg-degan atau mungkin setelah dari keterima itu, selama perjalanan itu ada momen unik gak yang kamu ingat? Banyak pasti ya, apalagi sebenarnya lebih ke interview dua terakhir itu Dua ya. terakhir. Dua terakhir. Yang pertama tuh yang interview sama pakar itu sebenarnya tuh udah deg-degan gitu loh. Oke. Ini yang interview pakar gitu loh. Bakal ditanya apa bakal aja tanya nih? apa? Aku nggak expect bakal tanya apa, itu nggak expect sama sekali kayak gitu. Cuman ya udah mempersiapkan aja kayak apa yang udah aku tulis itu yang aku ceritakan gitu. Makanya kamu harus tahu benar-benar tuh apa yang kamu tulis kayak gitu. Oke. Dari awal di interview pertama udah emang challenging banget ya karena ngomong sama pakar. Terus interview kedua itu kan offline waktu itu, offline Datang ke datang sini. ke Jakarta, Jakarta. ke head office-nya Ajinomoto. Ketemulah sama board of director-nya Ya. Ajinomoto, dan salah satunya juga ada dari Japanese people-nya, orang Jepangnya langsung yang Oke. kesini waktu itu yang interview. Oke. Betul. Dan Pakai itu bahasa menarik sih. Jepang? Enggak, full bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Full bahasa Inggris, betul. Aku mau tahu dong, kita reka adegan nih. Rafiq pas dikasih informasi, dapat pengumuman, dapat email ya kan? Iya, betul. Rafiq lolos Ajinomoto Scholarship 2026. Itu reaksi kamu gimana pada saat itu? Sebenarnya ada cerita unik ya di balik the day aku terima Ajinomoto. Jadi waktu itu kan kita nggak dikasih tahu tanggal pasti Ajinomoto Scholarship itu bakal diumumin siapa pemenangnya. Kita nggak tahu, cuma di taman itu cuma dikasih tahu bulan Juni bakal ada pengumuman. Cuma tanggalnya nggak tahu. Jadi di waktu itu hari Senin ya, hari Senin kalau nggak salah, di tanggal awal-awal Juni, aku mau pergi ke gym tuh waktu itu karena udah janjian sama aku mau daftar gym lagi setelah balik ke Solo waktu itu ya. Jadi mau daftar gym, udah janjian sama pihak gymnya. Kita ketemuan sekitar jam 10-an waktu itu. Udah tuh pagi-pagi aku datang ke tempat gymnya, tapi mereka belum ada sama
sama sekali di tempat gym. Bahkan gymnya Oke, belum buka. oke. Padahal mereka yang minta sendiri waktu itu mau sekitar jam 10.30 atau jam 10 pas gitu. Aku Oke. lupa ininya. Oke, aku udah datang. Sebenarnya kesel ya karena udah janjian tapi mereka belum buka sama sekali. Kesel banget lah hari itu. Jadi waktu aku sambil nunggu di pinggir jalan karena mereka belum buka, nunggu pinggir jalan. Di atas motor ya waktu itu posisinya. Oke. Ada notif tuh masuk dari Ajinomoto. Oke, masuk nih di HP. Ya, ada notif. Sebenarnya tuh nggak pernah dibuka waktu di atas motor karena aduh gimana ya kalau nggak lolos ntar bakal gimana Iya. gitu. Jadi takut awalnya buat buka. Tapi penasarannya gede banget nih Oke. orangnya gitu. Penasaran ya udahlah, noting tulus aja lah. Ya buka aja di sana gitu. Buka selamat Anda lolos kayak gitu tulisannya. Jadi kayak sebenarnya agak shock waktu itu ya, kayak kediem. Emang kayak itu emang nahan gitulah, nahan ekspresi lah gitu. Akhirnya udah aku batalin nge-gymnya, aku nggak jadi Kak, saya nggak jadi ya gitu. Akhirnya nyampe rumah pun aku belum percaya sebenarnya. Oke. Belum percaya dan aku buka laptop waktu itu. Oke. Buat mastiin lagi bener gak sih selamat Anda lulus gitu. Iya. Jangan sih beda tulisannya. Iya. Jadi aku buka lagi laptop, aku baca satu-satu dan aku baca ininya PDF lampirannya yang dikirim dan emang lolos kayak gitu. Di situ aku kayak ya terharu lah, terharu banget lah. Akhirnya kayak perjuanganku terbayarkan di sini gitu dan nggak expect aja gitu. Yang kuotanya cuma satu tapi keterima. Gitu. Itu sih kayak menurutku lumayan wow lah waktu itu lah momen aku keterimanya. Tapi akhirnya dapat alhamdulillah ya. Dapet. Itu yang pertama tahu tuh dari ibu. Yang Ibu pertama- gimana? Iya, sebenarnya tuh kayak beneran gitu kan. Terus kayak alhamdulillah kayak ya, orang tua kalau ibu kan terharu banget ya waktu itu, kayak bersyukur banget Nangis alhamdulillah kayak gitu. Nangis lalu terharu waktu itu. Kayak tahu aku lolos gitu. Gitu sih. Oke, terus respon ibu gimana, Fik? Kayak, iya alhamdulillah akhirnya mimpi kamu terwujud, nggak Iya. apa-apa, ibu setuju, Iya. ibu restu. Kalau dari orang tua sebenarnya ya terharu ya sampai waktu itu tuh pesan orang tua, ya kamu udah dikasih nikmat yang sebesar ini, jangan lupa bersyukur sama kebaikannya yang lain juga jangan lupa kayak gitu. Kamu udah dikasih nikmat sejauh ini gitu. Itu sih respon dari orang tua waktu itu. Itu yang jadi salah satu yang paling kamu Betul. inget juga Jangan lupa gitu bersyukur kan. dan juga ibadahnya gitu. Jangan Gitu lupa sih. bersyukur udah dikasih, nih ibadahnya tingkatin lagi Betul, gitu betul. ya. Oke, tapi Fik, ini kan berarti kan kamu keterima nih, jadi satu-satunya yang mendapatkan Ajinomoto Scholarship. Kamu emang punya mimpi untuk belajar di Jepang, di luar negeri atau gimana? Sebenarnya kalau dulu banget aku nggak pernah terpikirkan aku bisa studi lanjut ke Jepang ya. Oke, Keluar negeri pun nggak pernah kepikiran, apalagi dapat full scholarship tuh nggak pernah terpikirkan Oke. sama sekali. Baru kepikiran tuh sebenarnya ketika aku udah kuliah. Oke. Udah kuliah terus ngelihat dosen-dosenku itu kebanyakan lulusan dari Jepang juga beberapa. Dan aku ngelihat Jepang itu di keilmuan aku juga advance kan bidang keilmuan. Jadi kayak dari situ aku memutuskan emang tujuan pertamanya emang ke Jepang sih awalnya kayak gitu. Tapi apa yang kamu rasain ketika kamu udah keterima Ajinomoto Scholarship ini akhirnya ngubah mimpinya atau ngewujudin mimpinya Rafiq untuk pergi nih, tadi ngelihat dosen-dosen yang ternyata praktisinya pada kuliah di Jepang. Terus akhirnya Rafiq sekarang alhamdulillah perjalanan mimpinya juga akan terwujud lewat S2 Jepang ini. Nah, kamu gimana, Fik? Jepang itu bukan cuma sekedar negara impianku sendiri ya, tapi juga aku ngelihat Jepang itu sebagai tempat di mana akademik dan juga social levelku bakal bertumbuh dan berkembang di sana kayak gitu. Jadi ya kita tahu ya kalau misalnya kuliah di Jepang itu nggak mudah dan nggak murah sama sekali. Iya, Di samping betul. emang Ajinomoto bakal nge-cover semuanya, mulai dari tuition fee-nya, dari living allowance-nya dan lain-lainnya. Tapi hal yang paling aku syukurin di sini adalah mereka itu nggak cuman berhenti support di akademik Ajinomoto itu. Mereka nggak cuman nanya kamu mau kuliah apa gitu, tapi mereka itu mau tahu setelah kuliah kamu mau ngapain gitu, dampak apa yang mau kamu berikan setelah kamu kuliah gitu. Jadi sebenarnya ini juga terlihat ya dari proses seleksi beasiswa dari esai-esai yang dikasih, yang ditanya sama Ajinomoto, itu sebenarnya part paling banyak itu adalah gimana kamu merefleksikan diri kamu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu kayak kamu mau ngapain sih, apa sih visi dan goals kamu ke depannya gitu. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya mengubah caraku untuk memandang mimpi-mimpiku sendiri gitu. Dan akhirnya ketika aku keterima beasiswa Ajinomoto, jalanku ke Jepang untuk meraih impianku yang emang pengen jadi peneliti ya waktu itu, dan akhirnya bisa menemukan jalan lah gitu di Jepang dengan keterima beasiswa ini. Oke, itulah salah satu kelebihan dari Ajinomoto Scholarship. Tadi Rafiq udah mention juga selain di cover semuanya, Iya, betul. ternyata bukan cuman support akademik aja, tapi visinya juga Iya, ditanya. Rafiq nanti mau jadi Betul apa, mimpinya ke depan gimana, sampai akhirnya oke,
visi gue sejalan, visinya Rafiq sejalan, Ajinomoto Scholarship jadi bagian untuk Betul. mengejar mimpinya Rafiq. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, jalan gitu ya, Iya. Fik ya, sampai akhirnya. Tapi nih Fik, tadi kan kamu udah banyak cerita juga soal mepet, terus sampai akhirnya kamu cerita kamu punya mimpi mau jadi peneliti tadi. Nah, kenapa menurut Rafiq akhirnya pada akhirnya nih ya, Rafiq harus memperjuangkan si beasiswa Ajinomoto Scholarship ini? Jadi kenapa beasiswa Ajinomoto ini layak diperjuangkan ya? Karena menurutku beasiswa ini tuh nggak cuma nyari orang yang pintar gitu, tapi mencari orang yang tahu kenapa dia ingin melangkah ke depannya. Seleksi itu emang ketat gitu, tapi justru di sini letak proses berharganya. Ketat di sini bukan dalam arti untuk menyingkirkan ya, tapi untuk menyaring siapa yang benar-benar bisa dan bertanggung jawab atas kesempatan besar yang udah dikasih sama Ajinomoto, apalagi yang diterima cuma satu gitu. Ya. Jadi karena itulah kenapa beasiswa ini layak diperjuangkan. Kalau misalnya aku bisa menganalogikan ya Kak, menurutku memperjuangkan beasiswa itu salah satunya Ajinomoto itu kayak kita milih kendaraan yang tepat untuk perjalanan yang jauh. Banyak orang punya tekad yang besar tapi dia tuh nggak punya kendaraan untuk sampai ke tujuannya gitu. Nah jadi beasiswa itu nggak cuman ngantar kamu dari titik A ke titik B, tapi juga membantu kamu untuk membersamai kamu selama proses perjalanan gitu. Seleksi emang ketat, kayak kamu harus punya SIM untuk melaju. Itu bukan buat membatasi tapi untuk memastikan orang yang melaju, orang yang berkendara itu memang capable, memang tahu dia mau kemana dan bisalah untuk berkendara selama proses perjalanan. Nah, jadi kalau misalnya nilai akademik memang penting gitu, tapi visi, goals, value itu juga nggak kalah penting kayak gitu, dan itu yang bakal jadi bahan bakar kamu selama proses seleksi dan nanti menjadi awardee Ajinomoto kayak gitu. Ajinomoto Scholarship ya, nggak hanya mendukung dari akademik ya, tapi ternyata di kamu goalsnya mau apa, visi misi kamu ke depannya mau kayak gimana, itu juga yang dari Ajino perhatiin gitu kan. Nah, kalau aku mau bisa nambahin, Ya. kalau emang visi kamu, value kamu, goals kamu emang sejalan dengan Ajinomoto dan kamu lihat Ajinomoto itu bisalah sebagai tempat kamu berkembang, ya berarti beasiswa ini tuh layak untuk diperjuangkan gitu. Karena kamu punya visi yang sama dengan Ajinomoto itu sendiri. Iya, banyak lah yang di luar sana juga yang mungkin nggak sejalan gitu kan, entah dari visi yang mereka berikan sama apa yang mau kita dapatkan. Betul. Cuman alhamdulillah di sini Rafiq ngerasa visinya didukung, mimpinya juga dikasih jalan yang terang gitu dari Ajino, sampai akhirnya willing untuk daftar si Ajinomoto Scholarship. Setelah kamu nanti S2 di Jepang gitu ikut Ajinomoto Scholarship ini, kira-kira ke depannya ada nggak pengen ngebawa ini, terutama yang berdampak mungkin buat selain buat diri Rafiq tapi buat Indonesia? Kalau dari aku kan cita-cita awalnya emang jadi peneliti ya. Oke. Emang fokusin mau jadi peneliti, researcher, khususnya itu di bidang kesehatan lah, yang berfokus di bidang kesehatan. Nah, kalau studi aku S2 ini kan aku fokusnya di stem cell. Fokusnya di stem cell, jadi aku mau manfaatin stem cell ini di bidang medis, kesehatan. Salah satunya itu untuk misalnya gimana kita mengobati kanker, Oke. penyakit-penyakit imun atau di saraf itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, jadi kayak apa yang udah dipelajari di sana ya pastinya nanti akan membawakan dampak ke sini Betul. juga gitu kan. Salah satunya yang pengen banget Rafiq pelajari ya itu sistem sel-sel itu tadi Iya, ya. betul. Kayak Ya walaupun nggak awalnya cita-cita jadi dokter ya, Iya. walaupun nggak kesampaian, tapi ya udah mungkin ada jalan lain yang bisa aku berkontribusi di bidang kesehatan. Salah satunya itu ini. Kayak iya gitu. iya itu masih korelasi lah Iya, Fik, masih korelasi masih lah ya. dunia-dunia kesehatan, dunia Iya. ngebantu orang juga Betul, sosialnya betul. masih ada gitu. Iya. Menurut Rafiq kira-kira apa sih pesan untuk teman-teman semua, terutama yang seumuran kita nih Fik, terutama yang mungkin masih kuliahnya juga, masih di kuliahnya juga, kenapa kita harus punya mimpi Fik? Pesan buat teman-teman yang lagi ngejar mimpinya, yang lagi mungkin masih ragu buat ngejar mimpinya, pesanku sederhana sih. Jangan nunggu siap, jangan sampai nunggu kamu benar-benar siap dan membuat kamu takut buat mencoba, dan akhirnya kamu nggak pernah nyoba sama sekali karena kamu takut. Aku berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang secara di atas kertas itu nggak terlalu ideal buat sampai ke titik ini gitu. Yang aku nggak pernah bermimpi buat kuliah ke luar negeri, apalagi dapat beasiswa, itu nggak pernah berpikir sama sekali sampai ke sana gitu. Tapi ada akhirnya satu titik balik yang ya udah, aku pengen coba jalan lain, aku pengen nyoba di bidang sains yang itu literally emang beda dari keluarga aku gitu. Tapi dari sini aku belajar satu hal, bahwa
latar belakang itu cuma menjelaskan kamu berasal dari mana, bukan menjelaskan dan bukan menentukan kamu bisa kemana. Dan kamu bisa kemana itu ditentukan kamu yang sekarang gitu. Kamu niat apa enggak, kamu mau apa enggak, kayak gitu. Dan jangan takut buat ngambil jalan berbeda. Kadang emang jalan itu sepi sih, kayak ketika kamu lagi ngejar, lagi struggle mimpi kamu, itu kayak kita ngurangin waktu buat nongki mungkin, waktu buat main game, waktu buat sama teman-teman, atau lagi nggak ada support lah dari teman-teman yang lain. Karena emang sepi gitu. Kadang emang bikin ragu, apalagi sampai kita mempertanyakan diri kita sendiri. Pantas nggak ya saya buat ngejar mimpi ini, terlalu gede nggak ya mimpi ini gitu. Ya itu hal yang wajar sih, karena emang disinilah tempat proses bertumbuh dan berkembangnya gitu. Kalau nggak ada di fase itu, kamu nggak bakal tahu kamu mau kemana gitu. Jadi taking a risk itu bukan nekat ya, bukan cuma sekedar nekat, tapi berani, percaya diri untuk mengambil langkah kecil dan percaya bahwa langkah kecil ini bakal menentukan kamu dan membuka kesempatan besar nantinya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih bimbang, ya coba aja gitu. Aku nggak pernah kebayang sama sekali buat sampai di titik ini. Kalau misalnya waktu itu aku nyerah ya, takut karena yang diterima cuma satu, aku mungkin nggak bakal nyampe sampai ke titik ini. Oke, iya benar. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi ya, Fik? Kalau bukan dari diri kita mau siapa lagi gitu. Betul. Jadi it's okay buat mulai dulu aja, nggak usah takut gitu. Pasti iya, lubang-lubang di depan ya pasti akan ada Pasti gitu. bakal ada. Cuman ya hadapi aja, Betul. tinggal gimana cara kalian untuk bisa menghadapi semua yang ada di depan sana, pasti akan menemukan jalan yang terbaiknya juga kan. Kira-kira nih Fik, kalau ngomongin soal Ajinomoto Scholarship, pasti kan di luar sana juga teman-teman banyak banget nih yang pengen ikutan Ajinomoto Scholarship ini. Ada tips nggak? Tips and trick ala Rafiq Usdika Maulana nih yang udah mau berangkat S2 ke Kyoto University buat teman-teman yang mau apply Ajinomoto Scholarship. Oke, buat teman-teman yang mau apply, jangan takut, jangan bimbang. Sekarang gas aja, maksimalin aja waktu yang ada. Kayak mungkin kamu bisa set timeline ya. Seminggu ini kamu mau ngerjain esai yang mana, kamu harus bisa selesai yang mana, itu bisa di set aja. Terus maksimalin tuh, kayak kamu cari mentor, kamu bisa nanya-nanya sama award-award sebelumnya. Mereka bakal open kok kalau ditanya-tanyain terkait hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan takut ya, manfaatin aja resource yang ada. Jangan takut, yang penting coba dulu aja. Karena satu percobaan, satu email, satu pendaftaran, satu revisi, itu satu kayak klik tombol submit itu bakal ngubah diri kamu gitu. Itu bakal bisa jadi titik balik hidupmu kayak gitu. Jadi jangan ragu lah buat daftar. Setuju sama statement terakhir Rafiq. Satu kali ngeklik, entah itu ngeklik submit atau ngirim form apapun itu, pastinya bakal ngebawa efek perubahan yang besar buat kalian juga gitu. Betul. Kan, buat kedepannya, buat mimpi-mimpi kalian terutama. Banyak banget impactful yang dirasakan langsung sama Rafiq gitu kan, soal si Ajinomoto Scholarship ini. Terus dari cerita perjalanannya apply dari awal seorang Rafiq yang dari Solok ya Fik ya, Betul. bisa akhirnya mengejar mimpinya ke negeri Sakura sampai akhirnya nanti insya Allah ya Fik jadi pakar Amin. si sel-sel itu ya. Amin. Nanti kalau udah sukses jangan lupa sama kita ya Fik ya. Siap. Semoga Rafiq nanti bisa ke depannya berjalan dengan lancar, mengikuti scholarship-nya Ajinomoto ini. Buat kalian yang mau mendapatkan kesempatan kayak Rafiq, Ajinomoto Scholarship lagi buka buat yang di tahun 2027. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 Maret 2026. Jangan lupa buat cek semua informasinya ada di sosial media kita, di Instagram Ajinomoto Indonesia dan di website ajinomoto.co.id/beasiswa. Jangan sampai ketinggalan, buruan daftar. Oke, untuk IG Friends jangan lupa buat saksiin podcast Arigato selanjutnya di YouTube Ajinomoto Indonesia. Bye. Bye. Eat well, live well.